Perkenalkan, nama saya Maria Birina Novarisa Fahik, NIM 22190174, kelas 5D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai beberapa esai dan studi kasus untuk mata kuliah akuntansi sektor publik. Esai yang pertama, nomor pertama, uraikan definisi regulasi publik. Regulasi publik adalah hukum atau aturan yang dibuat oleh pemerintah atau organisasi publik lainnya yang berfungsi untuk melindungi kepentingan publik, mengatur perilaku, dan memastikan bahwa sumber daya dikelola dengan cara yang adil dan efisien. Regulasi ini biasanya berlaku untuk berbagai sektor, mulai dari pendidikan dan kesehatan hingga lingkungan dan ekonomi. 2. Sebutkan dan jelaskan tahapan dalam penyusunan regulasi publik. Pertama, identifikasi masalah. Kedua, perumusan draft regulasi publik secara sederhana. Draft regulasi publik harus dapat menjelaskan siapa organisasi pelaksana aturan, kewenangan apa yang diberikan kepadanya, dan juga memisahkan antara organisasi pelaksana peraturan dan organisasi yang menetapkan sanksi atas ketidakpatuhan, persyaratan apa yang mengikat organisasi pelaksana, serta apa sanksi yang dapat dijatuhkan kepada aparat pelaksana ketika menyalahgunakan wewenang. Ketiga, prosedur pembahasan penting dalam pembahasan draft regulasi publik, yaitu dengan lingkup tim teknis, melakukan organisasi publik eksekutif dengan lembaga legislatif dan masyarakat. 4. Pengesahan dan pengundangan. Tahap pengesahan draft regulasi publik yang dilakukan dalam bentuk penandatanganan naskah oleh pihak organisasi publik atau pimpinan organisasi. Kemudian dilakukan anjuran tahap sosialisasi regulasi publik. 3. Sebagai sebuah siklus proses-proses dalam akuntansi sektor publik saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Berikan alasan dan contohnya. Siklus akuntansi sektor publik merupakan suatu sistem yang saling terkait. Kesalahan pada satu tahap akan berdampak pada tahap-tahap berikutnya, dan pada akhirnya akan mempengaruhi kualitas informasi keuangan yang dihasilkan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa setiap tahap dalam siklus akuntansi dilakukan dengan cermat dan akurat. Contoh, misalnya dalam proses pengadaan barang dan jasa di suatu pemerintah daerah, jika tahap identifikasi kebutuhan dilakukan tidak cermat, maka pengadaan yang dilakukan mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan sebenarnya. Akibatnya, pengadaan yang dialokasikan tidak efisien. Kesalahan dalam tahap identifikasi ini akan berdampak pada seluruh proses akuntansi, mulai dari pencatatan akuntansi hingga pengukuran laporan keuangan. 4. Sebutkan pihak-pihak yang terkait dalam tahapan perencanaan publik. 1. Pemerintah. 2. Masyarakat. 3. Organisasi masyarakat sipil. 4. Sektor swasta. 5. Berkisar pada apa sajakah rumusan permasalahan dalam masyarakat? Coba jelaskan. Yang pertama, korupsi. Yang kedua, inefisiensi pengelolaan anggaran. Ketiga, kualitas laporan keuangan yang rendah. 4. Rendahnya kapasitas SDM. 5. Peraturan perundang-undangan yang terlalu kompleks. Nomor 6. Sebutkan 3 tahap penting dalam pembahasan draft regulasi. Pertama, pembahasan dengan tim teknis. Tujuan, memastikan draft regulasi secara teknis sudah siap dan layak dilanjutkan. Kegiatannya, menelaah secara detail setiap pasal, analisis dampak, dan memastikan konsistensi dengan regulasi lain. Kedua, pembahasan dengan lembaga legislatif. Tujuan, mendapatkan persetujuan dari lembaga yang berwenang membuat undang-undang. Kegiatannya, presentasi draft regulasi, diskusi dan negosiasi untuk mencapai kesepakatan. Ketiga, pembahasan dengan masyarakat.
Tujuannya mendapatkan masukan dan persetujuan dari masyarakat yang akan berdampak oleh regulasi. Kegiatannya menjelaskan tujuan regulasi, dampaknya, dan membuka ruang masyarakat untuk memberikan masukan dan saran. 7. Dalam tahap pengesahan dan pengundangan regulasi publik, mengapa tahap menyebarluaskan regulasi kompleks harus dilakukan? Berikan penjelasannya. Sosialisasi regulasi publik adalah langkah penting yang tidak boleh diabaikan. Bahkan suatu regulasi tersebut disahkan dan diundangkan. Dengan melakukan sosialisasi secara efektif, pemerintah dapat memastikan bahwa regulasi yang dibuat benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang dapat diimplementasikan dengan baik. 8. Siapakah perancang regulasi akuntansi sektor publik? Yang pertama, lembaga legislatif. Kedua, lembaga eksekutif. 3. Lembaga profesional. 4. Badan standar akuntansi. 5. Akademisi. 6. Praktisi akuntansi. Nomor 9. Apakah yang dimaksud dengan judicial review? Judicial review atau uji material adalah sebuah proses hukum di mana suatu peraturan perundang-undangan, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan daerah, diuji kembali oleh lembaga peradilan untuk menentukan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Nomor 10. Kewajiban negara adalah berupa pelaksanaan tugas-tugas pemerintah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebutkan kewajiban negara tersebut. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, mewujudkan kesejahteraan rakyat. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Esai yang kedua. 1. Sebutkan apa saja standar akuntansi sektor publik yang telah ada di Indonesia. Yang pertama, SAP 1 tentang laporan keuangan pemerintah pusat. Yang kedua, SAP 2 tentang laporan keuangan pemerintah daerah. Yang ketiga, SAP 3 tentang laporan keuangan lembaga non-pemerintah. Nomor 2. Apakah yang mendasari bahwa pernyataan penyusunan pedoman akuntansi keuangan sangat diperlukan? Jelaskan. Penyusunan pedoman akuntansi keuangan sangat diperlukan karena beberapa alasan, yaitu yang pertama, transparansi. Pedoman ini memastikan informasi keuangan disajikan secara transparan, sehingga publik dapat memahami kondisi keuangan suatu entitas. Kedua, akuntabilitas. Pedoman ini meningkatkan akuntabilitas pengelola keuangan karena laporan keuangan yang disusun sesuai standar akan lebih mudah diaudit dan dievaluasi. Ketiga, perbandingan. Pedoman ini memungkinkan perbandingan laporan keuangan antar entitas pemerintah baik di dalam maupun luar negeri. 4. Keputusan ekonomi. Informasi keuangan yang akurat dan relevan akan mendukung pengambilan keputusan ekonomi yang lebih baik. Nomor 3. Jelaskan tujuan dari penyusunan pedoman akuntansi. Tujuan dari penyusunan pedoman akuntansi adalah untuk menyediakan kerangka kerja standar untuk pelaporan keuangan yang akan memastikan konsistensi, relevansi, dan reliabilitas informasi keuangan yang dilaporkan oleh organisasi. 4. Apa hubungan antara standar pelaporan dan standar audit? Jelaskan. Standar pelaporan dan standar audit saling terkait. Standar pelaporan menyediakan kerangka kerja untuk bagaimana informasi keuangan harus disajikan dan dilaporkan, sedangkan standar audit menyediakan kerangka kerja untuk bagaimana objek harus dilakukan untuk memeriksa kepatuhan terhadap standar pelaporan. Dengan kata lain, standar audit membantu memastikan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar yang berlaku. Nomor 5. Coba uraikan dengan singkat tentang perkembangan pemikiran standar akuntansi sektor publik di Indonesia.
Perkembangan pemikiran standar akuntansi sektor publik di Indonesia mengikuti perkembangan standar akuntansi internasional. Awalnya Indonesia mengadopsi standar akuntansi komersial, namun seiring dengan semakin kompleksnya pengelolaan keuangan negara, muncul kebutuhan akan standar akuntansi yang khusus untuk sektor publik. Nomor 6. Sebutkan dan jelaskan tahap-tahap dalam menyusun standar akuntansi. Pertama, identifikasi masalah. Tahap ini melibatkan identifikasi dan definisi masalah atau isu yang memerlukan standar baru atau revisi standar yang ada. Kedua, penelitian dan konsultasi awal. Setelah masalah diidentifikasi, tahap selanjutnya adalah melakukan penelitian untuk mengumpulkan informasi tentang masalah tersebut dan memahami implikasinya. Konsultasi awal mungkin juga dilakukan dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Yang ketiga, pengembangan draft standar. Berdasarkan penelitian dan konsultasi, draft standar akuntansi baru disusun. Draft ini mencakup rincian tentang bagaimana masalah atau isu harus ditangani dalam laporan keuangan. Keempat, konsultasi publik. Setelah draft standar dihasilkan, biasanya disebarluaskan untuk komentar publik. Hal ini memberikan kesempatan bagi berbagai pihak yang berkepentingan untuk memberikan masukan dan feedback. Kelima, review dan revisi. Setelah periode konsultasi publik berakhir, komentar dan masukan dianalisis dan digunakan untuk merevisi draft standar. 6. Persetujuan dan penerbitan. Setelah proses review dan revisi, draft standar yang telah direvisi perlu mendapatkan persetujuan dari otoritas yang berwenang. 7. Implementasi dan review pasca implementasi. Setelah standar baru diterbitkan, perusahaan dan akuntan perlu mengimplementasikannya dalam proses keuangannya. Setelah beberapa waktu, biasanya dilakukan review pasca implementasi untuk menilai bagaimana standar baru bekerja dan apakah ada kebutuhan untuk diperbaiki atau klarifikasi lebih lanjut. Nomor 7. Jelaskan pengertian standar nomenklatur. Standar nomenklatur adalah perangkat aturan yang mengatur cara penamaan atau pengklasifikasian dalam suatu bidang tertentu. Dalam konteks akuntansi, ini bisa merujuk ke standar dalam penamaan akun, klasifikasi transaksi, atau penyajian item dalam laporan keuangan. 8. Sebutkan hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menyusun standar nomenklatur. Yang pertama, kesesuaian praktik terbaik. Kedua, pemahaman dan keterbatasan. Ketiga, fleksibilitas. Nomor 9, sebutkan ruang lingkup dari standar akuntansi pemerintah. Ruang lingkup dari standar akuntansi pemerintah mencakup semua aspek pelaporan keuangan pemerintah, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset, liabilitas, pendapatan dan bunga, serta transaksi dan peristiwa ekonomi lainnya yang mempengaruhi laporan keuangan. Nomor 10, apakah tujuan disusunnya standar pemeriksaan keuangan negara? Uraikan. Tujuan utama standar pemeriksaan keuangan negara adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai kepada pengguna laporan keuangan bahwa laporan keuangan tersebut telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan menyajikannya secara wajar posisi keuangan hasil operasi dan arus kas pemerintah atau entitas. Esai yang ketiga, nomor pertama, uraikan mengapa akuntansi sektor publik perlu dipelajari secara tersendiri. Akuntansi sektor publik perlu dipelajari secara tersendiri karena sektor publik memiliki karakteristik dan tantangan yang unik. Di sektor publik, tujuan utama bukanlah untuk mencari keuntungan, melainkan untuk menyediakan layanan publik dan mencapai tujuan sosial. Oleh karena itu, pengukuran kinerja dan pertanggungjawaban dalam sektor publik melibatkan lebih dari sekedar ukuran keuangan. Memahami akuntansi sektor publik juga penting untuk memastikan penggunaan sumber daya publik yang efisien dan efektif dan untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan uang publik. Nomor 3, sebutkan contoh keunikan akuntansi sektor publik. Contoh
keunikan akuntansi sektor publik termasuk penggunaan anggaran sebagai alat utama untuk perencanaan dan kontrol, penekanan pada akuntabilitas dan transparansi, dan penggunaan indikator kinerja non-keuangan. Selain itu, dalam akuntansi sektor publik ada berbagai regulasi dan aturan yang harus diikuti, yang mungkin tidak berlaku dalam sektor swasta. Nomor 4, akuntansi sektor publik di Indonesia sangat jauh ketinggalan bila dibandingkan dengan akuntansi sektor swasta. Jelaskan pernyataan tersebut. Perkembangan akuntansi sektor swasta lebih cepat dibandingkan akuntansi sektor publik di Indonesia. Ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk standar pelaporan yang lebih jelas dan terorganisasi dan sektor swasta, adanya insentif profit yang mendukung efisiensi dan tuntutan dari pemegang saham serta pasar modal yang lebih ketat. Sementara sektor publik menghadapi tantangan dalam hal transparansi, infrastruktur keuangan, serta birokrasi yang lambat dalam implementasi informasi akuntansi. Nomor 5, sebutkan beberapa perbedaan antara laporan keuangan sektor publik dan laporan keuangan sektor swasta, Winkelmann dan Taylor dalam Henley et al. Yang pertama, tujuan pelaporan. Dalam sektor publik, laporan keuangan sektor publik lebih berorientasi pada tanggung jawab publik. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat, parlemen, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya. Sektor swasta. Dalam laporan keuangan sektor swasta lebih berfokus pada pengambilan keputusan ekonomi. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan informasi kepada investor, kreditor, dan pihak internal perusahaan untuk membuat keputusan investasi dan kredit. Kedua, lingkungan pelaporan. Sektor publik, lingkungan pelaporan sektor publik dipengaruhi oleh faktor-faktor politik dan sosial. Lingkungan pelaporan sektor swasta lebih didominasi oleh pasar dan mekanisme pasar. Ketiga, isi laporan sektor publik. Laporan keuangan sektor publik cenderung lebih kompleks dan mencakup informasi yang lebih luas. Sektor swasta, laporan keuangan sektor swasta lebih fokus pada informasi keuangan yang kuantitatif. Keempat, standar akuntansi. Sektor publik memiliki standar akuntansi tersendiri, seperti standar akuntansi pemerintahan. Sektor swasta umumnya mengikuti standar akuntansi yang berlaku umum seperti International Financial Reporting Standards atau IFRS. Nomor 6, sebutkan persamaan akuntansi sektor publik dan akuntansi swasta. Meskipun ada perbedaan, akuntansi sektor publik dan akuntansi swasta juga memiliki persamaan. Keduanya melibatkan proses pencatatan, pengukuran, dan pelaporan transaksi keuangan. Keduanya juga diatur oleh standar akuntansi, meskipun standar tersebut berbeda. Selain itu, keduanya memerlukan pengendalian internal yang kuat untuk memastikan keakuratan dan keandalan informasi keuangan. Nomor 7, sebutkan konsep dasar berfokus pada penilaian kinerja suatu organisasi sektor publik saat ini. Yang pertama, akuntabilitas. Yang kedua, transparansi. Yang ketiga, efisiensi. Yang keempat, efektivitas. Yang kelima, kualitas pelaporan. Yang keenam, adil dan merata. Nomor 8, sebutkan dua hal mengenai kesulitan dalam benchmark penerapan ukuran kinerja swasta di sektor publik. Yang pertama, tujuan yang berbeda. Organisasi sektor publik tidak bertujuan untuk mencari laba, sehingga ukuran kinerja berbasis profitabilitas tidak relevan. Kedua, lingkungan regulasi dan birokrasi. Sektor publik lebih terikat pada aturan dalam birokrasi, sehingga pengukuran kinerja yang efisien seperti di sektor swasta sulit untuk diterapkan. Nomor 9. Jelaskan perbedaan kultur di organisasi sektor publik dan sektor organisasi bisnis. Yang pertama, tujuan. Organisasi sektor publik umumnya berorientasi pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Sementara itu, organisasi bisnis swasta lebih berfokus pada profitabilitas dan pertumbuhan bisnis. Yang kedua, akuntabilitas. Organisasi sektor publik memiliki tingkat akuntabilitas yang tinggi kepada publik dan seringkali tunduk pada pengawasan ketat dari berbagai instansi pemerintah. Di sisi lain,
organisasi bisnis swasta lebih bertanggung jawab kepada pemegang saham dan pemilik bisnis. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Dalam organisasi sektor publik, proses pengambilan keputusan cenderung melibatkan banyak pihak dan prosedur yang rumit untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan di sektor swasta, prosesnya bisa lebih cepat dan efisien. Keempat, budaya kerja. Organisasi sektor publik cenderung memiliki budaya kerja yang lebih formal dan sementara organisasi bisnis lebih fleksibel dan dinamis. Nomor 10, sebutkan dasar hukum organisasi sektor publik dan organisasi bisnis. Yang pertama, organisasi sektor publik. Dasar hukumnya biasanya berupa undang-undang atau peraturan pemerintah yang relevan. Misalnya, di Indonesia, organisasi pemerintah pusat dan daerah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Yang kedua, organisasi bisnis. Dasar hukumnya berupa hukum perusahaan dan hukum komersial yang berlaku. Misalnya di Indonesia, diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas untuk perusahaan yang berbentuk PT dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1984 tentang perkumpulan perusahaan untuk perusahaan lainnya. Esai yang keempat, nomor 1. Apakah yang dirumuskan dalam kerangka konseptual akuntansi sektor publik? Kerangka konseptual akuntansi sektor publik merumuskan dasar-dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan sektor publik. Ini mencakup tujuan pelaporan, pengguna laporan, karakteristik kualitatif internasional, informasi, pengakuan dan pengukuran elemen laporan keuangan, serta asumsi dasar. Nomor 2, sebutkan tujuan dari kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Tujuan kerangka konseptual akuntansi sektor publik yaitu yang pertama, menyediakan acuan bagi penyusunan standar akuntansi sektor publik. Yang kedua, meningkatkan konsistensi dan kualitas laporan keuangan sektor publik. Yang ketiga, memudahkan pemahaman pengguna terhadap informasi keuangan sektor publik. Nomor 3, sebutkan dan jelaskan asumsi akuntansi. Yang pertama, entitas hukum. Organisasi sektor publik dianggap sebagai entitas yang terpisah dari pemilik atau pihak lainnya. Yang kedua, going concern. Organisasi sektor publik diasumsikan akan terus beroperasi dalam jangka waktu yang dapat diperkirakan. Yang ketiga, periode akuntansi. Kegiatan keuangan dibagi menjadi periode tertentu, misalnya tahunan, untuk menghasilkan laporan keuangan. Yang keempat, pengukuran transaksi dan peristiwa ekonomi diukur dalam satuan moneter. Nomor 4, apakah yang dimaksud dengan karakteristik kualitatif akuntansi sektor publik? Karakteristik kualitatif akuntansi sektor publik adalah seperangkat atribut dan atau ciri-ciri yang membuat informasi akuntansi dalam sektor publik menjadi berguna dan relevan bagi para penggunanya. Informasi akuntansi yang berkualitas tinggi akan membantu pengguna dalam membuat keputusan yang lebih baik terkait dengan pengelolaan keuangan sektor publik. Nomor 5, jelaskan bagaimana sebuah informasi dianggap relevan. Informasi dianggap relevan jika mampu mempengaruhi keputusan ekonomi. Informasi harus tetap relevan dan tepat waktu. Nomor 6, jelaskan apa yang dimaksud dengan kualitas perencanaan publik. Kualitas perencanaan publik merujuk pada sejauh mana perencanaan dan strategi yang dibuat oleh pemerintah mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat, serta sejauh mana perencanaan tersebut realistis dan dapat dilaksanakan. Nomor 7, sebutkan dan jelaskan unsur-unsur dalam pengelolaan berbasis kegiatan yang dapat juga menjadi penentu kualitas pelaksanaan realisasi anggaran publik. Unsur-unsur dalam pengelolaan berbasis kegiatan yang dapat menjadi penentu kualitas pelaksanaan realisasi anggaran publik antara lain yang pertama, identifikasi kegiatan. Proses ini melibatkan pemahaman dan pendokumentasian semua kegiatan yang diperlukan dalam menjalankan fungsi atau proses tertentu. Yang kedua, pengukuran biaya. Setelah kegiatan telah diidentifikasi, biaya yang berhubungan dalam setiap aktivitas harus diukur. Ini melibatkan penentuan sumber daya yang diperlukan untuk setiap aktivitas dan beberapa biaya yang berhubungan
dengan sumber daya tersebut. 3. Analisis nilai. Setelah biaya diukur, nilai setiap aktivitas harus dianalisis. Ini melibatkan penilaian sejauh mana setiap aktivitas memberikan nilai kepada organisasi dan sejauh mana aktivitas tersebut mendukung pencapaian tujuan organisasi. Keempat, pengelolaan kinerja. Pengelolaan kinerja melibatkan pemantauan dan evaluasi kinerja, aktivitas, dan proses untuk memastikan bahwa mereka berjalan sebagaimana mestinya dan memberikan nilai yang diharapkan. Nomor 8. Uraikan karakteristik kualitas output realisasi anggaran publik. Yang pertama, efektivitas. Sejauh mana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam anggaran telah dicapai. Yang kedua, efisiensi. Sejauh mana sumber daya telah digunakan secara optimal dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Yang ketiga, relevansi. Sejauh mana output yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Yang keempat, akuntabilitas. Sejauh mana penggunaan sumber daya dapat dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dengan jujur dan transparan. Nomor 9, uraikan tahapan dalam pengadaan barang dan jasa publik. Tahapan dalam pengelolaan barang dan jasa publik meliputi: yang pertama, perencanaan, menentukan kebutuhan barang dan jasa, membuat estimasi biaya, dan merencanakan jadwal pengadaan. Yang kedua, pengadaan, melakukan proses tender atau pemilihan penyedia barang dan jasa. Yang ketiga, kontrak, menyusun dan menandatangani kontrak dengan penyedia barang dan jasa yang dipilih. Yang keempat, pelaksanaan, penyedia barang dan jasa melaksanakan kontrak. Itu menyediakan barang dan jasa sesuai dengan spesifikasi dan jadwal yang telah diterbitkan. Yang kelima, evaluasi, melakukan evaluasi terhadap kinerja penyedia barang dan jasa, termasuk kualitas barang dan jasa yang disediakan, dan kepatuhan terhadap spesifikasi dan jadwal. Nomor 10, menjelaskan pengertian kualitas pelaporan sektor publik. Kualitas pelaporan sektor publik merujuk pada sejauh mana laporan keuangan dan informasi lainnya yang disajikan oleh entitas sektor publik mencerminkan keadaan sebenarnya, disajikan dengan cara yang jujur dan transparan, memenuhi standar akuntansi dan hukum yang berlaku. Hal ini termasuk keandalan, relevansi, pemahaman, dan komparabilitas informasi yang disajikan. Studi kasus 1. Undang-Undang Keuangan dan soal kebocoran. Nomor 1. Diskusikan tentang posisi regulasi keuangan dalam permasalahan yang ada di artikel tersebut. Artikel ini secara mendalam mengulas tentang Undang-Undang Keuangan Negara yang baru disahkan pada tahun 2003 dan bagaimana regulasi ini diharapkan dapat memperbaiki manajemen keuangan negara. Namun penulis juga menyoroti beberapa kelemahan dan tantangan yang masih ada dalam implementasinya. Poin-poin terpenting terkait posisi regulasi keuangan dalam artikel ini adalah: yang pertama, harapan dan tujuan. Undang-Undang Keuangan Negara diharapkan mampu menjadi landasan hukum yang kuat untuk memperbaiki manajemen keuangan negara, meningkatkan transparansi, dan mengurangi kebocoran. Regulasi ini juga bertujuan untuk memperjelas bagaimana pembagian kewenangan atau antara pemerintah pusat dan daerah. Yang kedua, kelemahan dan tantangan. Meskipun undang-undang ini mengandung banyak poin positif, penulis juga menyoroti beberapa kelemahan. Antara lain, yang pertama, kurangnya rambu-rambu yang jelas. Yang kedua, sulitnya pembuktian. Yang ketiga, tanggung jawab negara. Yang ketiga, peran stakeholder. Artikel ini menekankan bahwa keberhasilan implementasi Undang-Undang Keuangan Negara tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada peran dan komitmen seluruh stakeholder, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Kesimpulannya, regulasi keuangan seperti Undang-Undang Keuangan Negara memiliki peran yang sangat penting dalam memperbaiki tata kelola keuangan negara. Namun, keberhasilan implementasinya tidak hanya bergantung pada kekuatan hukum, tetapi juga faktor-faktor lain seperti kualitas sumber daya manusia, sistem pengawasan yang efektif, dan komitmen dari seluruh pihak yang terkait. Nomor 2, bagaimana regulasi publik harus disusun dengan berbagai permasalahan laporan seperti dalam artikel itu. Yang pertama, keterlibatan semua pihak. Regulasi keuangan harus melibatkan semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah, serta masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa regulasi tersebut relevan dan efektif dalam mengatasi permasalahan yang ada. Yang kedua, fokus pada pencegahan korupsi.
Regulasi keuangan harus memiliki mekanisme yang kuat untuk mencegah terjadinya korupsi. Yang ketiga, penyederhanaan birokrasi. Regulasi keuangan harus menyederhanakan birokrasi yang ada, sehingga proses pengelolaan keuangan harus memiliki kapasitas yang baik dan proses pengelolaan keuangan menjadi lebih efisien dan efektif. Yang keempat, penguatan pengawasan. Pengawasan terhadap pelaksanaan regulasi keuangan perlu dilakukan secara ketat dan berkelanjutan. Yang kelima, peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan keuangan harus memiliki kapasitas yang memadai untuk melaksanakan tugasnya. Studi kasus yang kedua, perlunya transparansi keuangan parpol. 1. Apa yang menjadi fokus pembahasan dalam artikel itu? Fokus utama dari artikel ini adalah pentingnya transparansi keuangan partai politik dalam pelaksanaan pemilu. Artikel ini membahas secara rinci tentang upaya Komisi Pemilihan Umum atau KPU dalam meningkatkan akuntabilitas partai politik. Poin-poin penting lainnya yang dibahas dalam artikel ini adalah peran akuntan publik dan tujuan laporan keuangan. Yang kedua, apa perlunya penerapan akuntansi dalam partai politik? Jelaskan. Berikut adalah beberapa alasan utama mengapa akuntansi menjadi hal yang krusial dalam pengelolaan partai politik. Yang pertama, transparansi. Dalam masyarakat, dengan adanya akuntansi yang baik, masyarakat dapat melihat secara jelas bagaimana dana partai politik digunakan. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap partai politik. Anggota partai. Anggota partai berhak mengetahui bagaimana iuran atau sumbangan mereka digunakan untuk kepentingan partai. Akuntansi yang transparan memberikan informasi yang jelas mengenai pengelolaan keuangan partai. Yang kedua, akuntabilitas. Pertanggungjawaban. Akuntansi memaksa partai politik untuk bertanggung jawab dan pengelolaan keuangannya. Hal ini mencegah terjadinya penyimpangan. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Data yang akurat, informasi keuangan yang akurat sangat penting dalam pengambilan keputusan strategis partai politik. Yang keempat, kepatuhan hukum. Regulasi. Akuntansi yang baik memastikan partai politik mematuhi peraturan tersebut. Studi kasus 3. Pemeriksaan BPK. Lemhanas, wajar tanpa pengecualian. 1. Dengan bahasa sendiri, simpulkan intisari dari artikel tersebut. Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas berhasil mendapatkan penilaian terbaik dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK atas pengelolaan keuangannya di tahun 2007. Ini artinya bahwa Lemhanas telah membuktikan bahwa mereka mengelola uang negara dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Nomor 2, apa peran dan manfaat standar akuntansi bagi pemeriksaan BPK? Yang pertama, peran sebagai acuan pemeriksaan. Yang kedua, identifikasi penyimpangan. Yang ketiga, evaluasi kualitas informasi. Yang keempat, perbandingan antara periode. Yang kedua, manfaat meningkatkan kualitas pemeriksaan, meningkatkan efisiensi pemeriksaan, meningkatkan kreditabilitas BPK, dan mendukung akuntabilitas. Studi kasus 4. BUMN terjerat masalah keuangan. Yang pertama, apa yang menjadi persoalan artikel ini, khususnya yang terkait antara pengelolaan keuangan di organisasi publik dan swasta? Bagaimana dengan apa yang terjadi di perusahaan swasta? Yang pertama, masalah utama BUMN. Yang pertama, banyak masalah keuangan. BUMN sering mengalami kerugian, korupsi, dan kredit macet. Yang kedua, laporan keuangan buruk. Peran keuangan BUMN yang tidak akurat dan tidak lengkap. Yang ketiga, enggan diaudit. Beberapa BUMN menghindari pemeriksaan dari BPK. 2. Pembandingan dengan perusahaan swasta. BUMN kurang transparan dan akuntabel. BUMN kurang efisien. BUMN lebih fokus pada kepentingan sosial. Nomor 2. Uraikan hasil analisis Anda dengan berbagai argumentasi logis. Yang pertama, artikel ini membahas masalah keuangan di BUMN pada tahun 2007. BUMN mengalami masalah besar seperti yang pertama, kerugian besar. BUMN mengalami kerugian besar akibat dari korupsi dan pengelolaan yang buruk. Yang kedua, laporan keuangan jelek. Laporan keuangan BUMN tidak akurat dan tidak sesuai dengan standar. Yang ketiga, tidak mau diaudit. Beberapa BUMN menolak untuk diaudit oleh BPK. Sekian.